Siti Nurila, absen 54. Saya Sela Ramadhani, absen 50. Saya Winnie Alina Sila, absen 58. Saya Octavia Zepinatisha, absen 42. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara dalam pergaulan dunia dengan kasus sengketa Laut Natuna Utara. Selamat menonton. Urgensi dan pentingnya ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara adalah dua konsep yang saling berkaitan dan memiliki urgensi besar bagi Indonesia. Ketahanan nasional merujuk pada kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman, baik itu ancaman dari dalam maupun luar negeri. Sementara itu, bela negara adalah wujud nyata dari sikap dan perilaku warga negara yang didasari oleh kecintaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keyakinan akan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Singkatnya, bela negara adalah implementasi dari ketahanan nasional. Keduanya memiliki tujuan utama yang sama, yaitu untuk menjaga integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tanpa ketahanan nasional yang kuat, sebuah negara rentan terhadap perpecahan dan intervensi pihak asing. Tanpa kesadaran bela negara, rakyat tidak akan memiliki komitmen untuk mempertahankan negaranya. Tantangan dalam membangun komitmen kebangsaan itu sendiri mencakup tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal itu sendiri antara lain, pertama, perpecahan dan intoleransi, di mana munculnya ideologi radikal dan sikap intoleran yang dapat mengikis persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, yang dimana praktik KKN melemahkan sendi-sendi kehidupan bernegara dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Ketiga, kesenjangan ekonomi dan sosial. Kesenjangan yang lebar dapat memicu konflik dan mengurangi rasa keadilan di masyarakat. Sedangkan tantangan eksternal yaitu pertama, ancaman cyber, di mana serangan cyber dapat melumpuhkan infrastruktur penting negara dan mengancam keamanan data. Yang kedua, perang asimetris, di mana ini adalah bentuk ancaman non-tradisional yang tidak menggunakan kekuatan militer secara langsung, melainkan melalui propaganda, infiltrasi budaya, dan penyebaran hoax untuk memecah belah bangsa. Yang ketiga, intervensi asing, di mana negara lain dapat mencoba mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, baik melalui politik, ekonomi, maupun budaya, untuk kepentingan mereka sendiri. Maka dari itu, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, dibutuhkan komitmen kebangsaan yang kuat dari seluruh elemen masyarakat. Komitmen ini bisa dibangun melalui berbagai cara, seperti pendidikan karakter, di mana kita dapat memasukkan nilai-nilai Pancasila dan cinta tanah air dalam kurikulum pendidikan. Kedua, penguatan ideologi, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi pemersatu bangsa. Ketiga, partisipasi aktif masyarakat, mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan nasional mulai dari tingkat lokal hingga nasional, serta berkontribusi positif di berbagai bidang. Dengan memahami urgensi dan tantangan ini, kita dapat lebih bersiap untuk memperkuat ketahanan nasional dan bela negara, serta memastikan Indonesia tetap berdaulat, bersatu, adil, dan maju. Selanjutnya, terkait kasus sengketa Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara adalah wilayah laut yang kaya akan sumber daya, terutama ikan dan gas alam. Namun, permasalahannya di sini bahwa Tiongkok mengklaim sebagian wilayah tersebut dengan alasan 9 dash line, yang artinya 9 garis putus-putus. 9 garis putus-putus adalah serangkaian garis segmen yang digambarkan oleh pemerintah Tiongkok untuk mengklaim wilayah maritim yang luas di Laut Cina Selatan, termasuk sebagian wilayah di negara-negara lain seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Tetapi garis ini tidak diakui secara internasional. Sedangkan menurut Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982,
Laut Natuna Utara sepenuhnya masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Konflik ini menimbulkan ketegangan karena nelayan Indonesia sering terganggu oleh kapal asing. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak ada yang namanya perundingan kedaulatan. Artinya, wilayah ini mutlak milik Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus mengambil sikap yang tegas, namun tetap bijaksana dalam menghadapi klaim Tiongkok di Laut Natuna Utara. Semua sepakat bahwa wilayah tersebut secara hukum internasional adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia. Berdasarkan UNCLOS 1982, klaim Tiongkok melalui 9 Dash Line dinilai tidak memiliki dasar hukum yang sangat merugikan Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun keamanan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus melindungi kedaulatannya dengan tegas, sambil tetap mengedepankan jalur diplomasi damai untuk menghindari konflik yang lebih besar. Sikap ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mempertahankan hak-haknya tanpa harus memicu ketegangan di kawasan. Berdasarkan ketiga jawaban yang Anda berikan, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama Indonesia dalam menjaga kedaulatan laut, terutama di Natuna Utara, sangat kompleks dan mencakup beberapa aspek. Yang pertama, secara geografis dan teknis. Pengawasan laut yang luas menjadi tantangan besar, diperburuk oleh keterbatasan armada kapal patroli dan teknologi yang dimiliki. Kedua, Indonesia menghadapi ancaman langsung dari aktivitas ilegal seperti pencurian ikan oleh kapal asing yang tidak hanya merugikan ekonomi tetapi juga mengancam kedaulatan. Terakhir, tantangan terbesar dan paling spesifik adalah klaim pihak Tiongkok melalui 9 Dash Line yang tidak diakui hukum internasional dan berpotensi memicu konflik secara mengancam keamanan nasional secara keseluruhan. Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah kombinasi antara keterbatasan internal dengan pengawasan dan ancaman eksternal yang melanggar kedaulatan. Selanjutnya, kesimpulan untuk poin nomor 3. Dapat kami simpulkan bahwa wawasan Nusantara memiliki peran krusial sebagai landasan filosofis bagi Indonesia dalam memandang dan menjaga Laut Natuna Utara. Semua argumen konsisten menekankan bahwa wawasan Nusantara mengajarkan bahwa laut adalah pemersatu, bukan pemisah. Oleh karena itu, menjaga Laut Natuna Utara adalah wujud nyata dari upaya menjaga kedaulatan, keutuhan, dan kekayaan alam bangsa. Hal ini menguatkan posisi Indonesia untuk bersikap tegas dalam menghadapi ancaman apapun di wilayah lautnya, karena tindakan tersebut merupakan bagian dari menjaga persatuan dan kelangsungan hidup bangsa. Bisa disimpulkan bahwa Laut Natuna Utara merupakan bagian sah dari ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Sementara klaim Tiongkok melalui 9 Dash Line tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan merugikan Indonesia dari aspek ekonomi, keamanan, dan kedaulatan. Oleh karena itu, Indonesia harus bersikap tegas dalam mempertahankan wilayahnya, namun tetap mengutamakan jalur diplomasi agar tidak memicu konflik besar. Tantangan yang dihadapi mencakup luasnya laut Indonesia, keterbatasan armada dan teknologi patroli, serta maraknya pencurian ikan oleh kapal asing. Wawasan Nusantara menjadi dasar penting yang menegaskan bahwa laut adalah pemersatu bangsa, sehingga menjaga Natuna berarti menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kekayaan bangsa Indonesia. Dari perumusan masalah yang telah kami buat, solusi yang dapat kami berikan yaitu 1. Peningkatan armada kapal patroli, drone maritim, dan sistem radar untuk pengawasan yang lebih efektif di wilayah yang luas. 2. Koordinasi yang lebih erat antara TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan KKP untuk respons yang cepat dan terintegrasi terhadap ancaman. 3. Secara konsisten menolak klaim 9 Dash Line Tiongkok di forum internasional seperti PBB dan ASEAN. 4. Menggalang dukungan dari negara-negara lain yang memiliki kepentingan serupa seperti negara ASEAN,
Jepang, Australia, dan Amerika Serikat untuk memberikan tekanan politik. 5. Menggunakan wawasan Nusantara sebagai dasar hukum dan filosofis yang kuat untuk menunjukkan bahwa laut adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan bangsa. 6. Melanjutkan tindakan tegas seperti penenggelaman kapal ikan asing ilegal untuk memberikan pesan kuat bahwa Indonesia tidak akan mentolerir pelanggaran kedaulatan. 7. Mengembangkan sektor perikanan dan pariwisata di Natuna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. 8. Mendorong partisipasi masyarakat pesisir sebagai mata dan telinga tambahan bagi pemerintah dalam menjaga keamanan laut.